Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah tekunlah di dalam doa. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 11 sampai 13. Demikian sabda Tuhan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu ketika anaknya meninggalkan kampung halamannya untuk masuk universitas, dia membekalinya dengan sebuah Alkitab yang ditulisi nama anaknya dan sebuah kutipan ayat Alkitab. Kehidupan anaknya selama kuliah di kota ternyata merupakan permulaan gaya hidup yang mendukakan hati sang ibu yang saleh itu. Suatu ketika karena kesulitan uang, anak itu menjual Alkitab kenangan dari ibunya demi membeli sebotol minuman keras. Meskipun demikian, sang ibu tidak pernah berhenti mendoakan anaknya, bahkan sampai ia meninggal dunia. Setelah kepergian ibunya, sang anak berhasil menjadi seorang dokter di sebuah rumah sakit. Suatu hari, seorang pasien yang sekarat minta diambilkan buku kesayangannya. Setelah pasien itu meninggal, sang dokter ingin tahu buku apakah yang sangat berharga bagi pasien itu, sehingga ia masih mengingatnya walau dalam keadaan sekarat. Dia lalu mencari tahu, dan dia sangat terkejut karena ternyata buku tersebut adalah Alkitab yang pernah dijualnya beberapa tahun yang silam. Dia pergi ke ruang kantornya dan akhirnya memeriksa kembali tulisan di dalamnya yang sangat dikenalnya. Ia memperhatikan halaman yang ayat-ayatnya diberi garis bawah oleh ibunya. Akhirnya ia berlutut dan berdoa kepada Tuhan, minta belas kasih dan pengampunan kepada Tuhan. Pada akhirnya sang dokter ini menjadi pelayan Tuhan. Alkitab yang pernah dijualnya itu kini menjadi harta miliknya yang paling berharga. Saudara yang terkasih, ternyata meskipun ibunya telah meninggal, kuasa doanya masih menyertai anaknya. Kuasa doa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu, mari tekunlah di dalam doa. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang diberikan oleh malaikat kepada Zakaria dalam bacaan ini adalah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis sebagai jawaban atas doa Zakaria. Kata doamu dalam ayat 13 tidak menunjuk pada doa Zakaria saat itu, tetapi pada doa-doanya yang lalu pada saat ia meminta anak.
Ini menunjukkan bahwa doa yang lama sekali belum dijawab bukannya tidak didengar atau ditolak oleh Allah. Tetapi Allah mau kita untuk tetap tekun berdoa. Walau doa kita belum dijawab, ketika Allah seolah tidak menjawab doa kita, bukan berarti Allah diam dan tidak bekerja. Tetapi Dia memberi kita waktu untuk mempersiapkan diri agar siap menerima jawaban doa dari Tuhan. Hal ini sama seperti yang dialami oleh Abraham yang menunggu selama 25 tahun sejak Allah menjanjikan seorang anak sebelum Ishak lahir. Demikian juga Musa ketika menggembalakan kambing domba di padang gurun selama 40 tahun sebelum Allah berbicara kepadanya dalam semak duri yang menyala. Saudara yang terkasih, menunggu jawaban doa dari Tuhan bisa saja terjadi pada diri Anda dan juga saya. Mari, tekunlah di dalam doa. Sabarlah jika doamu belum dijawab oleh Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mendengar doa. Tetap sabar dan bertekunlah untuk berdoa. Milikilah karakter tekun dan sabar, karena orang yang tekun tidak akan pernah sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Engkau adalah Allah yang menjawab doa. Berilah kesabaran di hati kami, jikalau sampai saat ini Engkau belum menjawab doa kami. Kami percaya saat ini Engkau sedang melatih kami untuk bersabar dan sedang mempersiapkan diri kami untuk menerima kejutan dari doa-doa yang selama ini tertunda jawabannya. Kami juga ingin menyerahkan rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menolong dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.